rugi dong. Jadi saya mau menuntut material bahwa kerugian saya jelas, nyata. Bahwa saya untuk mengungkap ini saya habis 419 juta. Berarti sebesar 419 juta yang Bapak minta ganti rugi. Iya, tapi cukup dengan kata maaf saja. Yang penting mereka mengakui bahwa saya ada pengeluaran. Dan semuanya menggunakan penutup wajah. Jadi menggunakan penutup wajah sehingga tidak kelihatan siapa. Adegannya memang tidak berlebihan kalau saya katakan. Benar-benar seperti film pengkhianatan G30 SPKI. Kalau besok putusannya tidak dapat dia membuktikan cara-cara penangkapan itu seperti G30 SPKI, kita minta Polda Metro Jaya laporkan. Guys, balik lagi bersama Akbar CK. Polda Metro didesak untuk melaporkan Roy Suryo soal dugaan fitnah ya penangkapan dirinya beberapa waktu yang lalu. Roy Suryo sebut penyidik Polda Metro Jaya itu nggak sopan, semua pakai masker ya. Bahkan Roy Suryo sebut penangkapannya itu dilakukan oleh penyidik Polda Metro seperti pengkhianatan G30S. Waduh. Tapi kalau kita lihat videonya nggak terbukti sama sekali seperti yang disampaikan oleh Roy Suryo, guys. Nah, teman-teman, ini ada yang menarik lagi nih, kocak nih ya. Salah satu peneliti ijazah Pak Jokowi merasa rugi selama meneliti ijazah Pak Jokowi, minta ganti rugi. Sakit bener. Bapak mengajukan gugatan kerugian material. Oh iya, baik, terima kasih ya. Jadi menyambung tadi Pak Hans, Bonatua, dua Pak Joni ya, satu lagi. Jadi gini, saya itu tahun 2022 itu terpanggil selaku sesuai dengan undang-undang Sisdiknas sama Dikti, terpanggil untuk mengabdikan ilmu saya menyelesaikan masalah bangsa. Waktu itu saya program doktor. Jadi saya lakukan penelitian kebijakan publik, mengkaji sebenarnya asli nggak sih ijazah beliau ini, karena 2022 saat itu sudah rame. Akhirnya saya abdikan ilmu saya, teliti, dan akhirnya ya puncaknya sekarang. Puncaknya ketika saya mendapat barang bukti dari KPU, itu pun setelah bersidang cukup lama di KIP. Nah, dari sinilah saya terakhir merasa ada yang diduga melanggar hukum dan menimbulkan kerugian ke saya. Kenapa? Akibat mereka yang menyembunyikan barang bukti selama ini, menutupi dokumen ijazah yang terlegalisir tanpa tanggal, maka saya mengeluarkan sejumlah biaya melakukan penelitian, bahkan untuk penelitian ini saya menuliskan 2 working paper jurnal. Bentar. Soal legalisir yang tanpa tanggal itu udah banyak sekali dibahas ya kan. Nggak ada masalah itu, guys. Ya, artikel jurnal saya di internasional. Nah, itu nanti yang menjadi kerugian material saya. Makanya kita ajukan ke sini sebagai istilahnya kerugian nyata. Namun itu pun saya sudah berbesar hati dengan Pak Nur juga penggugat bahwa saya tidak akan meminta itu. Saya cukup dikasih minta maaf. Cuman 2 sih tuntutan di sini, minta maaf dan mengakui kesalahannya dan mungkin 50 juta per tergugat. Jadi sekitar berarti 450 juta. Itu pun bukan untuk saya, bukan untuk kita, tapi untuk biaya pengiklanan minta maaf mereka. Seperti itu. Itu aja. Saya rugi dong. Jadi saya mau menuntut material bahwa kerugian saya jelas, nyata. Bahwa saya untuk mengungkap ini saya habis 419 juta. Berarti sebesar 419 juta yang Bapak minta ganti rugi. Iya, tapi cukup dengan kata maaf saja. Yang penting mereka mengakui bahwa saya ada pengeluaran. Siapa yang nyuruh meneliti tiba-tiba ya koar-koar ngalami kerugian selama meneliti ijazah Pak Jokowi itu asli atau palsu? Ini sakit nih orang ya. Dia yang meneliti, nggak ada yang nyuruh, terus rugi, terus minta ganti rugi, terus minta maaf ke rakyat. Siapa yang harus minta maaf ke rakyat? Siapa yang harus mengganti rugi? Ya, kegiatannya si Bonatua ini sakit ini kan. Kacau. Berbagai cara mereka ya untuk menjatuhkan Pak Joko Widodo. Mungkin maksud dia yang minta maaf itu KPU ya kan, karena mereka melakukan kesalahan. Nanti dulu. Kalau KPU melakukan kesalahan katanya, itu imbasnya ke siapa? Ke Pak Jokowi juga. Berarti tidak sah selama ini data-data yang dipakai oleh Pak Jokowi. Dokumen-dokumen Pak Jokowi selama ini nggak sah. Itu tujuan mereka, guys.
Kocak, kocak buana tua. Para penyidik itu langsung masuk, langsung naik, bahkan langsung masuk kamar tidur. Ini yang tidak benar-benar tidak sopan ya. Langsung masuk kamar tidur, makanya saya kaget karena saya mendengar istri saya berteriak. Fitnah. Ya kemudian saya langsung saya memang sudah ada di kamar kerja ya, pagi-pagi saya udah kamar kerja, langsung saya menuju kamar dan Ini videonya mana ada yang pakai masker semua, ya kan? Mana ada seperti pengkhianatan G30S. Di video saya sebelumnya udah ada juga videonya. Nggak ada seperti dikatakan dia. ternyata di situ sudah berkumpul penyidik yang ada tanpa disertai satpam. Ya, jadi artinya mereka masuk begitu saja dan semuanya menggunakan penutup wajah. Mana ada pakai penutup? Penutup aja sehingga tidak kelihatan siapa. Untung saya mengenali suaranya yang ada, yaitu seorang berpangkat itu inisialnya R dan salah seorang penyidik berinisial A. Untung saya kenal itu, kalau enggak saya akan marah betul ya gitu. Bohong Jadi, semua yang memang kau bilang. tidak berlebihan kalau saya katakan, benar-benar seperti film pengkhianatan G30 SPKI. Ya. Nggak betul. Kalau besok putusannya tidak dapat dia membuktikan cara-cara penangkapan itu seperti G30 SPKI, kita minta Polda Metro Jaya laporkan bahwa ini fitnah terhadap institusi negara, terhadap APH, aparat penegak hukum, direndahkan, dilecehkan, selalu direndah-rendahkan. Jadi maunya seperti apa? Maunya seperti maunya saja. Ini tinggal aja di luar ini, hukum rimba kalian pakai, ya, semau kalian, ya, kalian atur pasal, kalian atur kemauan kalian, kalian obok-obok hukum, terus kalian statement, buat narasi-narasi yang membuat kita sudah muak dan jijik sejijik-jijiknya dengan narasi-narasi itu. Nah, ini yang membuat kita sudah tidak sabar terhadap Roy Suryo, terhadap Tipa. Jangan sombong lah, merasa menolak RJ. Nah teman-teman ya, kita doakan betul nih Polda Metro melaporkan Roy Suryo ya, biar tahu rasa ya, fitnah sana fitnah sini, penegak hukum dilecehkan, direndahkan serendah-rendahnya oleh Roy Suryo CS nih. Satu lagi si Tipa tuh ngedabrus juga tuh, katanya yang nangkepin mereka itu ada reserse 88 reserse, mana ada buktinya, kan ngedabrus semua ya. Ini kita dengar ini ya, Jenderal Ricky Sitohang. Yang dilontarkan oleh kuasa hukum ini itu ala kafir. Dalam proses itu juga ada hakim menyatakan ada peluang untuk, bukan peluang sih, di undang-undang diatur hukuman di bawah 5 tahun bisa RJ, namun dari pihak dokter kita bisa tidak RJ dan menolak ya, melakukan perlawanan gitu. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Ini sebaru olahraga sudah datang di media ini. Jadi gini ya, untuk media ya, saya juga mengikuti perkembangan daripada persidangan kemarin. Itu nggak salah persidangan perdana ya. Dimulai agenda dakwaan daripada JPU sudah dibacakan. Berarti kalau dakwaan JPU dibacakan, itu secara tidak langsung menyatakan bahwa JPU meyakini bahwa telah terjadi dugaan suatu perbuatan tindak pidana pencemaran nama baik, fitnah, juga menyangkut kepada undang-undang ITE. Ya. Nah, saya lihat sebelum sidang itu dimulai tuh yang mulia Ibu Hakim ya, menanyakan, karena ini kan di bawah 5 tahun kan bisa untuk diminta RG juga. Ya. Ditanyakan kepada si terdakwa, apakah Anda mau mengajukan RG? Nah, ternyata ya dia berkonsultasi dengan para penasehat hukumnya. Banyak saya lihat penasihat hukum dari yang baru-baru saya lihat tuh. Bahkan yang penasihat hukum yang selama ini berkorban nggak kelihatan tuh. Nah akhirnya setelah ditanyakan oleh hakim dan kembali sang terdakwa menyatakan bahwa menolak RG dan melakukan perlawanan hukum. Ya sah-sah saja. Itu kan hak terdakwa. Yang penting kan sudah diberikan kesempatan kepada terdakwa untuk melakukan RG. Karena itu juga kan diamanatkan juga di undang-undang ya. Di KUHP maupun KUHP itu diberikan peluang itu, tapi peluang tidak dimanfaatkan karena pengen masuk ke ajang pembuktian bahwa merasa keyakinan penuh bahwa dia akan memenangkan pertandingan gitu. Ya nggak ada masalah. Nah, cuma ya di dalam agenda tersebut saya lihat pada saat dakwaan sudah dibacakan dan hakim menanyakan kepada Pak Dominasi ini kok kuasa hukumnya dengan segala macam argumentasi ya. Dan saya lihat bahwa kuasa hukumnya seolah-olah mendominasi hakim. Nah, ini yang nggak benar ya. Saya lihat cukup cool nih hakim. Dan akhirnya hakim tegas memperingatkan bahwa yang menentukan batas waktu
berkas untuk akan itu nanti kita lanjutkan sidang tanggal hari Kamis ya, tanggal 7 kok nggak salah tuh ya, minggu depan. Dan meminta kami tidak akan ngomong sebelum dikasihkan berkas kan gitu. Loh ini kan saya mau senyum-senyum ketawa yang mimpin sidang nih siapa gitu loh kan. Ya tapi ya itulah, begitulah argumentasi yang diberikan, dan hakim saya mohonkan juga, saya lihat cukup walaupun yang mulia ini seorang wanita tapi cukup cool dan tegas juga. Nah, jangan berkurang ketegasannya dan sampai ngomong tidak ada di sini suap menyuap. Di sini kita berbicara tentang masalah struktur hukum, akidah hukum, keputusan hukum. Satu yang saya sampaikan kepada kita semua, kan ada diminta juga daftar barang bukti tuh. Nah, lucu, geli saya gitu loh, padahal sudah sering bersidang gitu loh. Yang namanya daftar barang bukti itu tidak akan mungkin diberikan kepada kuasa hukum atau siapapun kecuali hakim, karena itu nanti muncul di ajang pembuktian, dihadirkan ini loh bukti-buktinya, ini daftar buktinya ya. Daftar barang buktinya ini semua nanti akan diperlihatkan kepada kuasa hukumnya, terdakwa maupun di hadapan hakim. Lah kalau seandainya diberikan ya nanti, daftar barang bukti yang ini kita tutupi, di counter dan lain sebagainya. Jadi absurd masalahnya. Ayo kita berpikir jernih, kan sudah diatur oleh amanat KUHAP. Kok kita pura-pura bego gitu loh. Nah ini yang saya sayangkan. Ya mudah-mudahan aja dalam perkembangannya kita lihat aja agenda persidangan berjalan. Dan hakim sudah mengingatkan supaya audiens jangan membuat ricuh gaduh suasana. Ya. Jangan sampai mengganggu jalannya persidangan. Nanti kasihan, nanti akibatnya akan merugikan sak terdakwa nanti. Apabila fans ataupun yang berada di barisan belakang ini adalah barisan daripada para terdakwa ini, nanti akan merugikan loh. Jadi jangan coba-coba lah. Nah, mudah-mudahan kita lihat aja. Saya yakin JP sudah mempersiapkan segala peluru-pelurunya di dalam mengkonter pokok permasalahan di agenda persidangan. Gitu loh kira-kira, ya. Kalau kata kuasa dari dokter juga kan ini kan untuk masyarakat. Jangan dalam konteks harusnya dari hakim juga berkas atau setumpuknya dari JP dan kuasa hukumnya sendiri. Dia beranggapannya harusnya begitu, netral. Ada apakah kok cuma seberapa lembar doang lah bahasanya. Yang mana yang nggak netral? Masalah barang bukti. Masalah barang bukti tolong sudah itu berapa lama sih, berapa kali bersidang sih yang tanya tuh? Harus pakai dong nalar gitu loh. Kok pura-pura bego gitu loh. Namanya daftar barang bukti akan ada di ajang pembuktian nanti diberikan. Kecuali materi pokok perkara yang berupa berkas. Tapi dalam daftar barang bukti dan bukti-bukti akan diuji. Ingat loh ya. Akan diuji di pembuktian nanti. Ditunjukkan daftar barang buktinya dan silakan counter. Lah kalau sekarang ditunjukin ya ditutup, diapain, dihilangkan dan lain sebagainya kan bisa aja. Loh ya iya, emangnya JPU bego, nggak mencermati itu, emangnya hakim nggak paham itu. Paling ke mereka senyum-senyum aja. Dan faktanya kan ditolak itu kan, nggak diberikan dan nggak boleh. Itu loh kira-kira. Jadi mari kita paham hukum supaya jangan kita mengkaburkan hukum padahal kita tahu hukum. Ingat loh, masyarakat tuh sudah banyak yang paham hukum, mengerti hukum. Nanti diketawai kita. Ayo aja kita aju bukti, ajukan segala argumentasimu di ajang sidang nantinya. Nah di situ baru kita lihat kepiawaian kita. Itu loh kira-kira ya. Jadi memang ada dua KUHP yang terbaru. Dia kajiannya nanti ada KUHP yang terbaru atau KUHP yang lama dalam proses persidangan ini? Baru mau lama sama isinya itu kan pasalnya yang berbeda. Namanya, udah dibilang namanya barang bukti itu nggak bisa kalau sebelum diminta oleh hakim dan dihadirkan oleh JPU. Nah itu harus dipahami gitu loh. Nah, ya itu jawabannya. Daripada pusing-pusing untuk memberikan argumentasi kepada Anda lagi, ya udah itu aja nggak bisa diberikan. Itu kan maunya dia. Perlawanan kalau belum Ya perlawanan silakan saja, hakim akan menentukan, mengambil keputusan selah. Silakan aja kau lakukan itu, hakim kan punya kekuasaan. Jadi jangan bawa hakim sidang jalanan di situ. Yang memegang palu tuh hakim, bukan JPU, bukan kuasa hukum, bukan terdakwa. Kami pokoknya gini, kalau nggak silakan aja. Hakim akan ngomong silakan, kau mau nggak terima nggak silakan. Nanti kalau sudah ada jam pembuktian kan rugi sendiri, nggak bisa kau counter. Pada saat hakim mengambil keputusan nanti, nah kamu rugi sendiri. Loh kok hakim kok begitu, kok nggak netral loh? Kan sudah saya berikan kesempatan kan. Kamu kan nggak memanfaatkan sebaik-baiknya. Ini aja yang persidangan terbuka gitu loh. Nah itulah video kita ini, silahkan ketik komentar kalian di kolom komentar guys ya. Yang jelas Pak Jokowi itu akan hadir. Ya masyarakat juga mendukung Pak Jokowi untuk hadir ya teman-teman. Dan satu lagi ya, kita doakan betul-betul Polda Metro melaporkan Roy Suryo atas tuduhan fitnah ya. Masa iya ya sekedas Polda Metro Jaya
Dibilang Roy Suryo, cara nangkepnya seperti pengkhianatan G30S. Kalau emang iya, nggak jadi masalah juga. Udah muak juga sama Roy Suryo ini ya kan guys. Dan juga tuh ya, neliti ijazah Pak Jokowi, merasa rugi. Kok bisa-bisanya minta ganti rugi? Yang nyuruh dia neliti siapa? Nggak ada yang maksa juga, ya kan? Saya Akbar CK undur diri, jumpa lagi di next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.